Para pencari cinta. Episode yang pertama menampilkan prolog dan bab 1. Prolog. Denis, Arif, Agus, Andri, dan Reni adalah 5 mahasiswa tingkat 3 jurusan Teknik Industri dari Universitas Negeri Cempaka Putih yang dengan tidak sengaja nyasar ke Jakarta untuk belajar menuntut ilmu. Awalnya secara kebetulan mereka sangat berambisi untuk masuk ke ITB Bandung, namun ternyata takdir berkata lain. Denis, pria berkacamata ini merupakan blasteran Sunda Banten yang berwatak lebih peka dan sensitif dibanding ketiga temannya yang lain. Ia ngekos di daerah Sumur Batu, Cempaka Putih bersama Andri yang mempunyai daerah blasteran Padang Ambon yang konon membuatnya tampil lebih berani, tegas, dan sering menjadi leader bagi teman-temannya yang lain. Sementara Arif yang berbadan bulat ini merupakan anak Jawa Tulen. Ia terlahir dari keluarga kaya raya yang mempunyai penyakit bawaan dari lahir yang sulit sekali untuk disembuhkan, yaitu penyakit pelit alias medit yang kontras sekali dengan kedua orang tuanya yang suka berbagi. Dalam perjalanannya di kampus, ia selalu bersitegang dengan Agus, si kurus kerempeng nan menyeramkan asal Brebes. Agus ini cenderung norak dan gak gaul, namun sebenarnya ia paling care terhadap cewek-cewek teraniaya yang ada di sekelilingnya yang mengeluh akibat tindak pelecehan seksual yang dialami mereka. Dan terakhir adalah Reni, cewek yang hijrah dari tanah kelahirannya di Medan ke Jakarta ini adalah cewek yang tomboy dan sederhana. Sifatnya yang ramah, jujur, dan apa adanya, mudah baginya untuk tersakiti oleh para lelaki buaya darat. Namun juga mudah baginya untuk bahagia karena kejujurannya. Kelimanya adalah mahasiswa yang paling kompak di antara mahasiswa-mahasiswa lainnya di jurusan Teknik Industri, tempat kuliah mereka. Mereka punya kesamaan latar belakang masuk jurusan Teknik Industri ini, yaitu sama-sama gagal masuk ITB dan akhirnya dijerumuskan oleh guru BP mereka sewaktu SMA karena keterbatasan informasi dan pengetahuan mereka tentang kampus-kampus negeri dan swasta yang cocok dengan kemampuan dan minat mereka. Namun mereka berlima bisa mengantisipasi kekalutan dan kegalauan hati mereka selama ini karena ternyata tidak sedikit dari mahasiswa jurusan Teknik Industri yang mayoritas adalah kaum adam yang belum bisa mengobati kekalutan dan kegalauan mereka selama ini akibat tertindas oleh cewek-cewek kampus tetangga yang menang segala-galanya dari para kaum adam ini. Alkisah diawali dengan kelima mahasiswa tersebut yang bernama Denis, Arif, Agus, Andri, dan Reni saat berada di sebuah tongkrongan favorit mereka. Selanjutnya kita ke bab 1. Bab 1. Di suatu tongkrongan favorit. 5 Maret 2003. Ketika mereka berlima singgah di sebuah mall tongkrongan favorit mereka, yaitu ITC Cempaka Mas. Makan apa nih kita sekarang? Tanya Denis pelan sambil mengusap-usap perutnya. Kayaknya mendingan di warteg aja deh. Aku lagi bokek berat nih, sambut Agus memohon dengan logat Jawanya yang sangat kental. Ah, dasar lo berdua pada kere-kere amat sih, sahut Arif menuduh sambil memutar-mutarkan bola matanya melihat-lihat ke sekeliling food court mencari tempat makan siang favorit. Lu juga sama, Rik.
celetuk Reni dengan rambut tomboynya yang pendek sebahu. Ya udah deh, gini aja. Sekarang lo berdua nggak usah bayar alias gratis. Biar gue sama Arif yang bayarin lo. Gimana? Kata Andri menawarkan sambil kedua tangannya memegang pundak Denis dan Agus yang nyaris kehilangan harapan untuk ngirit akibat desakan Arif yang sok tajir. Ogah ah, duit gue tinggal dikit nih. Lagian gue belum bayar buat training ISO 9001 nih, jawab Arif dengan ketus. Jack, ngapain lo kerajinan ikut training ISO 9001 segala? Tahun depan aja bareng kita, kata Andri mengusulkan dengan intonasi layaknya seorang leader dalam sebuah tim kerja kelompok. Emang dasarnya kamu tuh pelit, Rip, tuduh Agus sambil membetulkan tasnya. Ya udah, gue ngalah deh, kali ini aja gue traktir, pasrah Arif dengan nada setengah terpaksa. Kemudian mereka berlima mulai mencari tempat duduk yang nyaman untuk selanjutnya memesan menu makanan yang sudah mereka nantikan. Ini kali kesekian mereka berkumpul dan memesan makanan di tempat yang sama. Setidaknya ada 3 alasan kenapa mereka selalu memesan di tempat yang sama. Alasan pertama, salah satu kasir yang ternyata seorang wanita cantik itu adalah incarannya Arif. Alasan kedua, seorang pegawai wanita yang mengantar makanan itu adalah tetangganya Agus yang merupakan incarannya Andri. Dan alasan ketiga adalah karena tempat tersebut selalu menyediakan potongan harga pada jam-jam tertentu. Bro, ntar malam kalian pada ada acara nggak sih? Reni mengawali perbincangan sambil memilih-milih menu yang akan dipesannya. Ada dong, biasalah ngedate sama cewek gue, Ren, jawab Andri bangga sambil mengedipkan alisnya yang tebal. Kalau gue sih ngajarin adik gue belajar matematika, Ren, sambut Arif dengan tak kalah bangganya dengan Andri. Memang sebenarnya sangat aneh bin ajaib bagi mahasiswa model Arif yang ber-IQ jongkok alias kurang dari 90 bisa berbagi ilmu matematika dengan adiknya. Apalagi adiknya sudah menginjak SMA yang notabene pelajaran matematika tingkat SMA itu sangatlah rumit dan mungkin hanya bisa ditaklukkan oleh makhluk-makhluk ber-IQ di atas 110 saja. Kalau aku, Ren, mau ke pengajian di musola dekat rumahku. Agus seolah tak mau kalah memamerkan kegiatannya yang satu itu. Padahal selama ini ia paling malas bergabung dan berkumpul dengan para remaja masjid dan musola di sekitar rumahnya. Dan gue sendiri tar malam mau tidur sepuasnya sambil dengerin lagu-lagu kesukaan gue, sambut Denis dengan bangga sambil membetulkan posisi kacamatanya. Ya udah, jangan sedih dong, Ren, ntar gua kenalin lo sama cowok yang tajir abis. Gimana? Tawar Andri dengan percaya dirinya kepada Reni sambil memilih-milih menu makannya. Maksud gue bukan itu kali, gue cuma mau nawarin untuk ngerjain tugas gambar teknik bareng-bareng, karena gue belum beli peralatannya dan segala macamnya. Gimana? Kesal Reni seraya membetulkan posisi tas lempangnya. Hari gini masih mikirin tugas, malam mingguan kali, Jack. Tukas Andri tidak rela kalau malam minggunya diisi dengan kegiatan yang akan menguras otaknya. Besok lusa aja malam kita ngerjain tugas gambar tekniknya. Gimana teman-teman? Tanya Denis serius. Aduh, malam Senin apalagi, Den, waktunya istirahat dari berbagai tugas kuliah itu, jawab Andri jujur apa adanya. Memang kadangkala setiap hal serius yang disampaikan Denis selalu saja ditanggapi dengan embel-embel yang mengedepankan kepentingan pribadinya, terutama yang berhubungan dengan kesenangannya. Namun demikian, ia selalu peduli dengan kawan-kawannya,
terutama yang seperjuangan sewaktu ospek, sampai saat ini tingkat 3 selalu bersama di dalam suka maupun duka. Hal yang paling tidak pernah ia lupakan adalah ketika ia berpura-pura pingsan saat ospek, sehingga ia dapat terbebas dari hukuman-hukuman kejam dan memuakan dari para seniornya. Sekarang gue sudah menjadi senior bagi adik-adik kelas gue di kampus, ujar Andri dalam hati merasa lega sambil membayangkan masa-masa ia menjadi seorang junior yang teraniaya oleh para seniornya yang haus hukuman. Jack, cerita-cerita dong pengalaman kalian waktu ospek, tanya Andri serius sambil menunggu waktu pembukaan potongan harga. Oga gue males Dri, gumam Arif menolak untuk bercerita perihal pengalaman pahitnya semasa ospek. Kalau begitu gue yang cerita ya, kalian dengerin yang serius. Jadi begini, pada hari kedua ospek sempat ada acara guling-gulingan gitu di lapangan kampus, yang pokoknya panasnya kayak di padang pasir itu. Dan pada saat itu kan kondisi kita sedang telanjang dada ya, dan sumpah gue merasakan panas dan sangat gak nyaman banget. Tapi sebenarnya gue masih kuat alias sehat-sehat aja sih. Cuma entah karena wajah gue yang innocent mungkin ya, ditambah keringat gue yang udah mulai bercucuran gitu, akhirnya gue disangka mau pingsan gitu sama kakak kelas gue. Dan ya finally gue disuruh istirahat di ruang istirahat. Kebayang gak sih, dalam hati gue jadi pengen tertawa ngakak gitu, tapi gue tahan. Dennis dengan sangat antusias mengenang peristiwa lucu dan mengesankan saat ospek hampir 3 tahun lalu, diiringi dengan tawa Arif, Agus, dan Andri. Sumpah, kalau begitu kakak senior kita itu culun juga ya, nggak bisa ngebedain mana yang masih kuat dan mana yang mau pingsan. Celetuk Arif tertawa hangat. Kalau gue lain Jack, gue saat itu emang pura-pura pingsan. Habis gue kesal sama kakak senior gue yang dikit-dikit ngasih hukuman. Emang dikira gue kuli apa? Sambut Andri menambahkan. Kalau lo gimana Gus? Tanya Dennis penasaran, ingin mendengar cerita Agus yang pastinya tidak kalah seru dan kocaknya dengan yang lain. Aku ndak bisa cerita Den, lowong aku kan ndak ikut ospek Den, gimana mau cerita? Jawab Agus dengan jujur. Kenapa nggak ikut ospek Gus? Tanya Andri tambah penasaran. Loh, uang aku tuh pura-pura sakit diare Dri. Aku terus terang paling malas sama kegiatan ospek yang menjadikan kita semua ini seperti tawanan pribumi yang disuruh kerja paksa seperti zaman Belanda dulu. Jawab Agus dengan tegas tanpa merasa bersalah. Wah, nyalimu bagus juga tau Gus. Celetuk Arif salut dan bangga memiliki sahabat seperti Agus yang apa adanya. Ini otak yang main Rif, jangan pakai hati. Agus kembali menegaskan alasannya. Tapi esok harinya kan lu jadi sakit diare beneran selama 5 hari kan? Tanya Arif menegaskan. Iya sih, kalau kamu gimana bocah? Agus kembali melempar tanya kepada Reni yang biasa dipanggil bocah. Gue sih biasa aja Gus, gak ada yang berkesan sama sekali, hampa banget deh. Jawab Reni apa adanya. Oke deh, sip semuanya. Andri mengakhiri pembicaraan siang itu sebelum seorang pelayan mengantarkan makanan yang mereka pesan sebelumnya. 15 menit kemudian, oh iya, ngomongin tugas PLO buat tahun depan nih teman-teman. Kita kan masih punya banyak waktu. Nanti kita ngerjain bareng aja di sekolah yang udah kita sewa itu tempatnya. Gimana, setuju nggak? Sambut Arif memberikan alternatif sambil sesekali menjodoh minuman jus alpukatnya. Tahun depan masih lama Rip, tapi aku setuju Rip dengan usul kamu itu. Sambung Agus sambil mengaduk-aduk pesanan nasi gorengnya. Kalian kok pada ngomongin tugas PLO yang jelas-jelas masih lama itu sih. Kita enjoy aja dulu lah sekarang, abaikan aja dulu
Dan sekarang nikmati aja. Oh iya, gimana nih dengan si Widi, Rip? Udah ada celah belum? Andri memaksa mengalihkan perhatiannya ke tema yang lebih ringan daripada membahas tugas PLO yang bikin sebagian besar mahasiswa teknik industri jadi cacingan dan mumet. Tak heran kalau banyak mahasiswa teknik industri yang lulus tidak pada waktunya. Bahkan beberapa ada yang kena DO. Kayaknya Doi udah punya cowok deh. Gue pernah lihat dia boncengan sama cowok soalnya. Jawab Arif sedikit pasrah sambil melirik ke arah Widi dari kejauhan. Widi ini adalah kasir di tempat tongkrongan favorit mereka berempat. Dua hal yang membuat Arif tertarik dengan Widi adalah pertama, senyumnya Widi yang tulus dan alami yang jarang dipunyai oleh banyak wanita. Ini memungkinkan karena Widi adalah sosok gadis sederhana dari keluarga sederhana. Kedua adalah kelembutan Widi yang tercermin dari sikapnya yang ayu dan lembut. Itu sih belum tentu, Rip. Belum dibuktikan secara ilmiah. Siapa tahu yang boncengnya itu kakak atau sepupunya. Nanti gue cari ide deh buat bantu lo, kata Andri memberikan sedikit harapan. Kamu sendiri gimana, Todri? Kamu kan naksir sama Niken, tetangga gue yang kerja sebagai pelayan di sini. Tanya Agus penasaran, seolah menagih jawaban yang tegas dari Andri. Itu sih masih nominator, Gus. Yang penting gue jalanin aja satu-satu. Next tinggal gue pilih salah satu aja dari mereka, jawab Andri dengan tegas. Lo jadi mempermainkan hati wanita dong, Dri. Celetuk Dennis kurang setuju dengan tindakan Andri tersebut. Setuju, lo mempermainkan wanita, Dri, sambut Reni. Tidak setuju. Kalian berdua kayak gak kenal sama Andri aja. Ya wis lah, terserah si Andri aja mau ngapain. Dosanya kan dia yang tanggung, jawab Agus memberikan sedikit pandangannya. Baiklah, ujar Denny singkat sambil melanjutkan makannya. Baiklah pendengar yang budiman, insya Allah kita akan lanjutkan ke bab yang kedua yang lebih menarik lagi. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita novel ini sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.